Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Anak-anak, tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau mengurangi kegiatan di luar rumah. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu, belajar di sekolahan seperti biasa. Amin. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Di pertemuan kedua ini, kita masuk ke materi yang pertama, bab 1, yaitu tentang teks berita. Minggu lalu, kalian sudah membuat video perkenalan. Bagi yang belum mengerjakan, Ibu harap kalian bisa mengerjakan dan dikirim japri ke Ibu ya. Selanjutnya, langsung saja untuk materi bab 1, silahkan kalian simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur teks berita. Materi ini diajarkan untuk kelas 8 dengan kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Sebelum masuk ke materi, kita akan mengenal apa itu teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia yang disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, maupun media yang lainnya. Sebuah berita harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, aktual, informatif, dan objektif. Kualitas berita yang baik harus memenuhi kriteria unsur-unsur berita, yaitu 5W1H. 5W1H adalah singkatan dari what, who, when, where, why, how. Lalu, apa maksud dari 5W1H? Di video ini, kita akan membahas satu persatu secara rinci. Unsur berita yang pertama adalah what atau apa. Unsur ini menjelaskan mengenai apa peristiwa yang terjadi yang diberitakan. Peristiwa yang diberitakan pun harus sesuai fakta yang benar-benar terjadi tanpa boleh ditambahkan opini atau pendapat. Contohnya, topik sebuah berita yaitu peristiwa banjir menggenangi 5 distrik dan menewaskan 16 orang. Selanjutnya ada unsur who atau siapa. Unsur ini menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Orang-orang atau pihak yang terlibat dalam berita harus diinformasikan dengan benar agar lebih jelas dan berita dapat dipahami. Contohnya, yang terlibat dalam sebuah peristiwa yaitu warga di 5 distrik di negara bagian Maharashtra. Berikutnya ada unsur when atau kapan. Unsur ini menjelaskan mengenai waktu terjadinya peristiwa yang sedang dibahas dalam berita. Waktu terjadinya peristiwa harus dijelaskan secara jelas sehingga berita mudah dimengerti dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya, waktu terjadinya peristiwa tersebut, Kamis 8 Agustus 2019. Unsur berita selanjutnya adalah where atau di mana. Unsur ini menjelaskan tempat terjadinya peristiwa di dalam berita tersebut. Hal ini penting agar pemirsa tahu lokasi terjadinya peristiwa dan tidak salah dalam memastikan informasi yang diberikan. Contohnya, tempat kejadian peristiwa tersebut adalah 5 distrik di negara bagian Maharashtra, India Barat. Selain itu, juga ada unsur why atau mengapa. Unsur ini menjelaskan alasan kenapa peristiwa di dalam berita itu bisa terjadi. Selain itu, dibahas juga latar belakang dan alasan-alasan yang membuat peristiwa bisa terjadi, sehingga pemirsa bisa tahu informasi lebih detail. Contohnya, penyebab peristiwa tersebut adalah karena sungai meluap akibat kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Unsur-unsur berita yang terakhir adalah how atau bagaimana. Unsur ini menjelaskan mengenai proses atau kronologis peristiwa di dalam berita. Artinya, diinformasikan juga runtutan kejadian dalam berita serta detail-detail lain dalam peristiwa sehingga informasi bisa tersaji dengan utuh dan lengkap. Contohnya, kronologi peristiwa tersebut adalah hujan lebat dan banjir mengakibatkan 16 orang tewas
dan 140.000 orang mengungsi akibat kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Setelah menyimak penjelasan tadi, apakah kalian sudah paham? Jika sudah, simaklah video berikut ini, kemudian tentukan unsur-unsur 5W1H-nya. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Terjadi di beberapa provinsi di Jawa. Namun demikian, kita harus tetap berhati-hati dalam mensikapi tren perbaikan ini, tetap harus selalu waspada menghadapi varian Delta yang sangat menular. Pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat, dan pada saat yang sama, aspek sosial ekonomi masyarakat, khususnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari juga harus diprioritaskan. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Namun, kita akan melakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati sebagai berikut. Pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari bisa buka dengan kapasitas maksimum 50% sampai dengan pukul 15, di mana pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh Pemda. Dagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha-usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21, yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 20 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit. Hal-hal teknis lainnya akan dijelaskan oleh Menko dan Menteri terkait untuk mengurangi beban masyarakat akibat pandemi COVID-19 ini. Pemerintah juga meningkatkan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat dan bantuan untuk usaha mikro kecil, dan penjelasan secara terperinci akan dilakukan oleh Menko atau Menteri terkait. Bapak Ibu yang saya hormati, secara khusus saya minta kepada para menteri terkait juga segera melakukan langkah-langkah maksimal untuk membagikan vitamin, suplemen kepada masyarakat, memberikan dukungan obat-obatan dan konsultasi dokter terhadap isolasi mandiri, serta dukungan pengobatan di rumah sakit. Angka kematian harus ditekan semaksimal mungkin, dan untuk daerah-daerah yang memiliki angka kematian yang tinggi, peningkatan kapasitas rumah sakit, isolasi terpusat, dan juga ketersediaan oksigen perlu ditingkatkan segera. Kita harus selalu waspada, ada kemungkinan dunia akan menghadapi varian lain yang lebih menular. Oleh karena itu, saya memerintahkan agar testing, tracing bisa ditingkatkan lebih tinggi, dan respon treatment yang cepat untuk menekan laju penularan dan meningkatkan angka kesembuhan. Penerapan protokol kesehatan yang ketat, serta peningkatan testing, tracing, dan treatment akan menjadi pilar utama penanganan COVID-19 ke depannya. Memakai masker dan menjaga jarak harus terus dilakukan. Terakhir, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu dan bahu-membahu melawan COVID-19 ini. Dengan usaha keras kita bersama, insya Allah kita bisa segera terbebas dari COVID-19. Dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat bisa kembali normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah menyimak video, silahkan kalian catat materi di buku catatan. Beri keterangan hari, tanggal, bulan, dan tahun, serta mata pelajaran. Kemudian, kerjakan tugas yang diberikan di buku tugas. Beri keterangan hari, tanggal, bulan, tahun, dan mata pelajaran. Semua tugas dikirim Japri ke Ibu ya. Selamat mengerjakan. Sekian pertemuan kita pagi hari ini. Ibu akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.